Yo, halo. Kali ini kita akan unboxing handphone Android yang harganya murah banget, yaitu 100 ribuan lagi. Ya, karena sebelumnya kita juga udah pernah unboxing handphone Android 100 ribuan, yaitu Advent S5H, yang punya layar 5 inch berpanel IPS dan konektivitas 3G. Nah, yang ini speknya jauh lebih mantap dan harganya malah lebih murah. Dan ini dia handphonenya. Sharp Aquos SH04H yang saya beli di toko online dengan harga 120.000. Ini setelah saya beli stoknya langsung habis, mungkin unitnya cuma ada sedikit. Tapi untuk link pembeliannya tetap saya sertakan di deskripsi. Silahkan dicek aja, siapa tahu restock lagi. Dan yang didapatkan itu cuma ada unit handphonenya aja, atau batangan. Untuk spesifikasinya, handphone ini menggunakan Snapdragon 820, GPU Adreno 530, RAM 3 GB, memori internal 32 GB, baterai 3000 mAh, dan ada NFC-nya. Di bagian depan ada layar sebesar 5,3 inch Full HD berteknologi IGZO. Di atas layar ada earpiece, sensor, dan kamera depan 5 megapiksel. Di bagian bawah ada tulisan Docomo, dan ada semacam sensor. Di sini kelihatan kayak ada garis antena yang ternyata ini LED notification. Ada dua di kiri dan di kanan. Di bagian bawah ada mikrofon, port micro USB, dan speaker. Di bagian kanan ada sensor, kalau nggak salah ini sensor untuk mendeteksi ketika handphone digenggam. Ada fingerprint, tombol power, dan tombol pengatur volume. Di bagian atas ada garis antena, mikrofon, dan lubang jack audio. Di bagian kiri ada slot SIM card dan micro SD. Untuk di bagian belakang terdapat kamera sebesar 23 megapiksel, ada lampu flash, ada semacam sensor, dan ada tulisan Aquos SH04H. Untuk material belakangnya ini kaca dan samping-sampingnya ini metal atau logam. Sebenarnya handphone ini udah banyak dibahas oleh channel lain. Dan harga pasarannya setahu saya waktu itu sekitar 600 sampai 800 ribuan. Dengan masing-masing kondisinya. Nah, kenapa yang ini harganya murah banget, cuma 100 ribuan? Karena terdapat minus atau kekurangannya, yaitu layarnya pecah. Pecahnya seperti ini, dari ujung ke ujung. Lumayan panjang ya. Cuma kalau dilihat nggak terlalu parah juga. Kalau bahasa yang digunakan di forum jual beli itu biasanya disebut retak sehelai rambut, ya kan? Dan di layarnya ada sedikit kotoran atau lem, nanti coba dibersihkan. Menurut seller minusnya cuma itu aja, yang lain berfungsi normal dan nggak ada kendala. Nanti kita coba buktikan ya. Oke, kita coba nyalakan, semoga bisa nyala. Ya, nyala. Dan inilah tampilan utama dari Sharp Aquos SH04H. Kita coba cek ke bagian settings. Untuk memori internalnya tersisa sekitar 21 GB dan sudah terpakai sekitar 1,5 GB. Untuk RAM-nya total memori 2,7 GB, sudah terpakai 1,4 GB dan bebas 1,3 GB. Nah, kita coba cek pada bagian Wi-Fi dan Bluetooth, karena ada banyak yang bermasalah atau minus pada bagian ini. Dan ini normal, Wi-Fi-nya bisa nyala dan sinyalnya terdeteksi. Bluetooth-nya juga masih bisa nyala dan bisa mendeteksi sinyal di sekitar. Untuk fingerprint-nya juga masih lancar, terhitung cukup cepat, dan nggak ada masalah. Nah, untuk settingan bahasa, di sini hanya ada bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Jadi nggak ada bahasa Indonesianya. Terpaksa pakai bahasa Inggris ya. Tapi kalau bisa bahasa Jepang ya silakan. Kita cek about phone atau tentang telepon. Untuk versi Android-nya 7.0 atau Android Nougat. Security patch-nya Februari 2018. Untuk aplikasinya udah terinstall aplikasi dari Google dan teman-temannya. Serta banyak aplikasi bloatware-nya. Oke, kita coba masukkan SIM card. Agak rumit ya masang SIM card-nya.
Setiap ngelepas SIM tray, handphonenya akan restart otomatis. Jadi inget waktu pakai Sony Xperia X Compact yang pernah kita unboxing sebelumnya. Sip, sinyalnya muncul dan 4G-nya juga udah nongol. Biasanya handphone Docomo itu harus disetting dulu VPN-nya supaya jaringannya muncul. Nah, ini udah disetting oleh sellernya, seperti ini. Dicoba untuk browsing juga lancar, ngebut, nggak ada kendala ya. Cek sound, speakernya juga nggak ada kendala, dan ini normal. Untuk kamera belakang bisa, kamera depan juga bisa. Untuk touchscreen-nya ini aman, lancar-lancar aja, dan masih nyaman walaupun layarnya retak. Oke, jadi bisa dibilang ini kondisinya sesuai dengan deskripsi dari sellernya. Kalau minusnya cuma layar pecah atau retak. Untuk yang lainnya berfungsi dengan normal, dan bodinya juga cukup mulus. 100 ribuan dapat spek yang menggiurkan, dan minus yang menurut saya nggak terlalu merugikan, ini bisa dibilang hoki, dan sangat worth it. Oke, sekian video ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar aja. Yang banyak juga nggak apa-apa. Klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.